Al-Quran dan tafsir. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 21, di mana ayat ini bertemakan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika kita lihat daripada analisis bahasa di atas, maka ayat tersebut itu bersifat mengumum atau bersifat universal dan keseluruhan, yang dimana ayat tersebut itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi kepada seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan sudah menjadi fitrah kemanusiaan, bukan monopoli terhadap kelompok tertentu. Kemudian pada analisis ayat selanjutnya itu u'budu, sembahlah. Kata ini berasal dari asal kata abada yang artinya hamba atau budak. Maka secara bahasa, ibadah bermakna kepatuhan total yang disertai dengan cinta dan bukan. Maka dengan demikian, hubungan manusia dengan Tuhan merupakan hubungan perhambaan yang sadar, bukan dengan keterpaksaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Rabbakum, Tuhanmu. Maka kata Rabb mencakup makna yang pertama itu Khalik, penciptaan, kemudian yang kedua Murabbi atau pemelihara, dan yang ketiga yaitu Mudabbir, yaitu pengatur. Maka hubungan manusia dengan Tuhan itu bukan hanya hubungan dari penyembahan kita, tetapi juga ketergantungan eksistensial. Kemudian selanjutnya yaitu ayat alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, yang dimana penciptakan dijadikan sebagai dalil bahwasanya mengapa manusia wajib menyembah Allah. Tidak ada ibadah tanpa pengakuan asal-usul keibadahan. Kemudian yang terakhir yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa merupakan tujuan akhir hubungan manusia dengan Tuhan atau kesadaran batin yang dimana melahirkan kepatuhan lahiriah. Kemudian hubungan manusia dengan Tuhan dalam perspektif ayat ini menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan, sedangkan Tuhan adalah pencipta absolut. Maka relasi ini bersifat permanen yang tidak dapat diputus. Kemudian yang kedua yaitu hubungan teologis antara ketuhanan dan keimanan. Bahwasanya perintah ibadah merupakan inti tauhid, maka ayat ini menolak yang namanya syirik atau penyembahan kepada selain Allah. Hubungan manusia dengan Tuhan itu harus bersifat tauhid atau murni, yang dimana sifat murni tersebut itu tidak bercampur dengan ketergantungan kepada selain Allah. Dan adapun tafsir ulama terkait ayat tersebut, yang pertama menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah pertama dalam Al-Quran yang secara langsung menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah, yang dimana ibadah itu mencakup seluruh amal yang dicintai Allah, lahir dan batin. Kemudian menurut Quraisy Shihab, penggunaan kata Rabb itu menunjukkan bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang disembah, tapi juga Tuhan yang mendidik dan menumbuhkan manusia. Dan sebagai kesimpulan, Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 merupakan fondasi utama yang menjadi konsep hubungan manusia dengan Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, dan ibadah merupakan sarana membangun hubungan yang autentik dengan Tuhan yang berujung yang namanya ketakwaan atau takut kita kepada Allah. Hubungan ini bersifat universal dan bersifat rasional dan berdampak etis terhadap kehidupan nyata. Demikianlah penjelasan terkait Quran Surah Al-Baqarah 21 yang dimana bertemakan hubungan manusia dengan Tuhan, dan apabila ada kekurangan di dalamnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.